액션 let's go 저 건물을 찾으러 bajunya yang kadang-kadang dikancing-kancingin dulu, kita udah rapi, oke, duduk lagi, udah rapi ya, kita sekarang lihat bawa mejanya dan kiri kanannya, kalau ada sampah di bawah, ya, kalau ada sampah ya, udah, siapa ketua kelasnya? Kalau laki-laki hadir. Hari ini kita akan belajar tentang bukti-bukti kelakuan Nabi Muhammad SAW, materi kelas 3 SKI semester 2. Adapun pelajar Pancasila. Jadi anak-anak, mulai tahun ini kita akan menggunakan kurikulum merdeka. Menggunakan apa? Profil pelajar Pancasila di sini adalah salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak mulia, bergalah kritis, dan bertanggung jawab. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alaminnya berkeadaban, keteladanan, beriman, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dan mengambil jalan tengah. Paham? Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini dari materi bukti-bukti kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah anak-anak atau peserta didik memahami pengertian mukjizat, ya. Kemudian anak-anak bisa menganalisis tata belakang hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian anak-anak juga atau peserta didik menganalisis kronologi peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang masih ingat kelahiran Nabi Muhammad tanggal berapa? Siapa? Berapa? Nah, kemudian kita sebelum belajar, Om mau coba-coba dulu ya. Anak-anak ibu masih ingat nggak? Pernah dengar nggak? Apa itu yang dinamakan pengertian dari mukjizat? Siapa yang pernah dengar?
Israfil. Betul. Kemudian bagaimana peristiwa yang mengalami kelahiran Nabi Muhammad? Ada yang kita tahu? Ya, boleh gitu ya. Berarti anak-anak sudah pernah mendengar tentang mukjizat ya, tentang peristiwa hancurnya Ka'bah. Coba sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bunda mau mengingat pelajaran kita minggu kemarin. Tentang apa ya pelajaran kita minggu kemarin? Ada yang ingat? Agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, hari minggu kemarin kita sudah belajar tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Coba, ada mau nanya, agama apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim? Siapa yang bisa? Apa? Allah. Kita tahu? Agama tak tahu. Kemudian Bunda mau tanya lagi sama yang masih ingat. Apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah? Ya, mari. Ya, zaman kebodohan atau zaman berdoa. Bunda akan menampilkan video pembelajaran kita hari ini. Disimak dan didengarkan baik-baik ya. Dengar Bunda. Nanti ya. Nanti Bunda setelkan, Bunda kalian lihat video pembelajaran kita hari ini tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad ya. Nanti disimak baik-baik videonya. Paham? Siap melihat? Tertib ya. Materi Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3, Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW oleh Imelda MPDI. 1. Pengertian mukjizat. Setiap nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Setiap nabi diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu karena setiap nabi dan rasul dalam menjalankan tugas menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang memusuhinya. Mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul dengan maksud sebagai bukti bahwa dia benar-benar rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat juga berguna untuk mengatasi tantangan dan cobaan, rintangan dari kaum yang menentang dan mengancam penyebaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Perjalanan Isra Mi'raj. 2. Dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. 3. Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. 4. Memperbanyak makanannya sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. B. Hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terdapat kejadian yang luar biasa, yaitu ada serombongan pasukan gajah yang dipimpin Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah karena negeri Mekah semakin ramai dan bangsa Quraisy semakin terhormat, dan setiap tahunnya selalu padat umat manusia untuk haji. Abraham mendirikan gereja besar di sana yang bernama Al-Qules. Abraham marah besar dan akhirnya mengerahkan tentara bergajah untuk menyerang Ka'bah. Di dekat tempat Mekah, pasukan bergajah merampas harta benda penduduk termasuk 100 ekor unta Abdul Muthalib. Keadaan kota Mekah sepi, tentara Abraha dengan leluasa masuk Mekah dan siap menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil untuk membawa kerikil sijil dengan paruhnya. Kerikil itu dijatuhkan tepat mengenai kepala masing-masing pasukan bergajah tersebut hingga tembus ke badan sampai mati. Kekalahan pasukan Abraha dalam menyerang Ka'bah sangat berarti bagi Mekah. Kehancuran dan kekalahan antara gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. C. Peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. 1. Kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi penduduk Yasrib. Seorang pedagang Yahudi yang bermukim di Mekah pada malam kelahiran Rasulullah SAW, dia bertanya di perkumpulan orang-orang Quraisy, "Apakah ada anak yang lahir di antara kalian malam ini?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Pedagang Yahudi itu menjelaskan pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, Ahmad yang terpuji.
Kalau kalian tidak salah berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tahi lalat hitam kekuningan. Setelah itu, kembalilah mereka ke rumah masing-masing. Sebagian dapat kabar bahwa di malam itu lahir seorang anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib yang diberi nama Muhammad. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi, besoknya mereka bersama si Yahudi mendatangi bayi tersebut. Saat melihat tahi lalat di belakangnya, si Yahudi langsung pingsan. Setelah siuman, orang-orang Quraisy bertanya, "Ada apa denganmu?" Jawabnya, "Kenabian telah hilang dari Bani Israel. Alkitab telah lepas dari tangan mereka." 2. Peristiwa Persia. Di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh, api Persia, sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Setelah video selesai, kita akan memanjatkan diskusi. Tiap kelompok nanti mengambil kertas ke depan, dia akan mencatat atau merangkum materi yang ada di video tadi. Paham? Membacakan rangkuman apa yang kalian dapatkan dari materi yang ada di kertas di LKPD. Kalian tahu LKPD? Lembar kegiatan peserta didik. Oke, dari kelompok 1 dulu, kelompok 1. Ya, kelompok 1 dulu. Kita. Yang lain nanti dengarkan kawannya akan membacakan materi kelompok 1 yaitu tentang apa ya? Pengertian mukjizat. Yuk baca. Kelebihan dan keistimewaan yang mempunyai para nabi dan rasul tersebut mengumumkan yang diberikan mukjizat oleh Oke, silakan dulu. Yuk, kelompok 2, silakan masuk. Yang kuat suaranya ya. Kalian dengarkan. Nabi Muhammad memperbanyak makanan bijak sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Perjalanan Isra Mi'raj. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini tentang apa nak? Bukti-bukti kemakmuran Nabi Muhammad. Tentang apa saja? Pengertian mukjizat, apalagi macam-macam mukjizat, tentang hancurnya tentara bergajah, dan peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad. Oke, sebelum membaca hari ini kita akan adakan refleksi dulu. Karena Bunda lihat kayaknya anak-anak Bunda ini lagi kurang semangat. Bisa tepuk semangat? Kita coba ya. Tepuk semangat. Sekarang sebagai refleksinya mengingat kembali apa yang kita pelajari hari ini, kita akan adakan kuis. Suka kuis? Siapa yang suka kuis? Siap kita ikut kuis? Dengarkan soal pertama. Soal pertama. Baca baik-baik ya. Tunggu, ada cluenya. Kelebihan dan istimewa yang dimiliki para rasul dan nabi disebut belum. Tenten. Apa ya kira-kira?
Sesembahan orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam disebut apa? Punya. Demikianlah tadi pelajaran kita hari ini tentang apa nak? Bukti-bukti keraguan Nabi Muhammad SAW. Tentang apa saja? Pengertian mukjizat, apalagi macam-macam mukjizat, tentang hancurnya tentara bergajah. Demikianlah tadi pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan dapat berguna